Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, jika hari ini kita masih bisa belajar firman Tuhan, berarti kita masih diberi kesempatan untuk semakin mengenal pribadi Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ke depan semakin cepat, hari-hari yang akan kita lewati tentunya kita kepingin semuanya lebih baik. Namun firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita bahwa langit dan bumi akan berlalu dan firman-Nya akan tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa, berbahagialah mereka yang percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, berarti kita harus menantikannya dengan tekun. Ingat kata tekun, Bapak Ibu Saudara. Jika tiap minggu kita belajar firman Tuhan, bahkan tidak hanya tiap minggu, tiap hari kita belajar merenungkan firman Tuhan dengan tekun mencari Tuhan, kita akan memperolehnya. Dengan iman kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Memang hari ini kita tidak melihat, hari ini kita belum merasakan, tapi dengan iman kita percaya bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, wujud pribadi Tuhan memang belum kita lihat. Ada yang sudah melihat Yesus Kristus secara pribadi, mungkin ada yang mengalami mimpi dan penglihatan, tetapi hari ini kita memang belum melihat wujud Kristus, Yesus yang kita akui, yang kita yakini sebagai pribadi Tuhan. Namun kita berharap, kita beriman, kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang namanya pengharapan. Ya, hidup kita harus memiliki pengharapan. Jika orang dunia dia memiliki pengharapan dan bisa meraihnya, bisa sukses dalam pekerjaan, dalam bidang-bidang tertentu, apalagi kita. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, yang disebut sebagai orang percaya, kita harus percaya juga bahwa kita kelak akan bersama dengan Dia. Kita harus memiliki satu rasa optimis dalam hal ini. Karena hidup memang harus memiliki optimis, Bapak Ibu Saudara. Pasti bisa karena bersama dengan Tuhan. Amin. Luar biasa, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan yang ke-34. Firman Tuhan berkata, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ini ada satu pertanyaan, hukum manakah yang paling utama? Dalam perikop ini kita melihat judulnya di situ, hukum yang terutama. Ya, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang hukum manakah yang paling utama. Ayat 29 Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari ayat 29 ini kita bisa belajar kembali mengenal pribadi Tuhan. Dia sebagai manusia, dia menyampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu satu. Banyak hal yang kita sudah pelajari dalam firman Tuhan, pernyataan, pengakuan, bahkan Tuhan tidak pernah, Tuhan tidak tutup-tutupi lagi. Dia sudah menyatakan secara pribadi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah wujud daripada pengakuan Yesus sebagai seorang manusia. Ya, namun dalam hal ini masih banyak mereka yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika mereka percaya kepada Yesus sebagai seorang nabi, seorang utusan, atau bahkan seorang guru, banyak orang yang percaya. Namun untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan, nanti dulu. Ya, ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Namun dalam hal ini kita bisa melihat pernyataan Yesus yang membuat kita sebagai orang percaya itu juga berpikir dan merenung. Ya, Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kita tidak berbicara tentang ketritunggalan hari ini, namun kita bisa melihat secara langsung apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, ayat 30, mari kita akan tinggal sejenak bagian ini Bapak Ibu Saudara.
Ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus menyampaikan hal ini supaya mereka diingatkan kembali. Bukankah ketika kita belajar firman, kita selalu diingatkan berulang-ulang supaya kita mendarah daging. Saya pernah menyampaikan supaya kita ngoyot, berakar. Ya, pentingnya firman itu diulang-ulang. Seperti seekor sapi yang makan rumput. Ya, ketika dikunyah, ditelan, kemudian dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Ya, sampai rumput itu betul-betul bercampur dengan enzimnya, ya, bercampur dengan air liurnya itu. Sampai sapi itu menghasilkan susu yang terbaik. Demikian juga kita sebagai orang percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan, ya, direnungkan, kemudian besok diingatkan lagi, dikunyah lagi, direnungkan lagi sampai betul-betul mendarah daging. Sehingga menghasilkan manusia-manusia Allah, manusia-manusia yang disempurnakan oleh firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Ya, Tuhan menyampaikan hal ini supaya orang-orang Israel lebih paham dan mengerti. Kemudian ayat 31 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita melihat, mendengar, dan sering tahu, bahkan diberitahu dua hukum ini, Bapak Ibu Saudara. Namun untuk dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita mungkin juga masih belum sempurna, belum 100% berhasil. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Namun kita masih melihat kehidupan yang sering bertengkar, berantem, membuat sakit hati satu dengan yang lain. Suami, istri, orang tua, anak, dengan tetangga, bahkan dengan saudara seiman, bahkan dengan orang lain. Dalam dunia ini seringkali terjadi masalah-masalah yang timbul, sehingga kasih satu dengan yang lain itu jadi luntur. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan, segala hukum para nabi itu di bawah kedua hukum ini. Seluruh hukum-hukum para nabi, peraturan-peraturan hidup manusia itu di bawahnya kedua hukum yang terutama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus kembali mengingatkan kepada orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu, bahkan ahli Taurat diingatkan, supaya mereka memahami dengan benar. Kita sebagai manusia seringkali hidup dengan pengertian kita sendiri. Seolah-olah kita membenarkan apa yang kita yakini. Padahal juga belum tentu benar, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan semakin mengajar kita, semakin membuat kita semakin memahami kebenaran yang sesungguhnya. Ya, sehingga Yesus jelas-jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini adalah prinsip kehidupan kita sebagai manusia. Saya sampaikan apapun agamanya, apapun keyakinan, kepercayaan, jika tidak memiliki kedua hukum ini, itu berarti tidak sesuai dengan apa yang Sang Pencipta inginkan. Karena dua hukum ini adalah hukum yang terutama dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kita meyakini hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dari kedua hukum ini pun kita menyadari siapa diri kita. Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling tolong-menolong. Adam pun dia harus diberikan seorang penolong, yaitu Hawa. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Manusia dengan kesombongan dan keegoisan mereka. Mereka merasa bisa kuat dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kasihnya menjadi luntur. Akhir zaman ini banyak kasih yang menjadi luntur karena mereka lupa diri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semakin sadar diri. Ya, orang Jawa bilang, bisa rumongso, ojo rumongso, bisa. Ya, ojo dumeh. Ojo dumeh. Artinya jangan kamu merasa,
Jika kamu mampu, kamu punya, kamu bisa melakukan ini dan itu, sehingga kamu bisa melakukan ini dan itu sesuka hatimu. Ini Bapak Ibu Saudara, kita semakin diajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah diri kita ini? Sehingga Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Seorang tokoh yang hebat, namun dia tahu diri. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakberdayaan. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan rindu, Tuhan ingin supaya hidup kita setiap hari merasakan bahwa aku ini siapa Tuhan, selain Engkau Tuhan yang sanggup, selain Engkau tidak ada yang lain yang bisa membuat aku ini kuat, yang membuat aku bisa bertahan. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dari perikop ini kita bisa belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan kita. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan hari-hari ini apalagi tahun depan ada masa kampanye Pilpres Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus memiliki dan menjaga hati kita untuk tetap memiliki kasih. Mungkin bisa berbeda pandangan, beda pendapat. Itu sudah biasa. Namun jangan lupa kasih itu yang harus mempersatukan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam keluarga saja, dalam keluarga satu keluarga kecil, ada beberapa kepala, itu bisa berbeda. Dan harus dijaga dengan kasih, yaitu kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu kasih ini adalah yang utama. Jadi poin yang pertama dari perikop ini kita belajar tentang kasih. Kembali diingatkan hidup dalam kasih. Kemudian kita akan melihat ayat selanjutnya. Ayat 32 dikatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman Yesus pun masih banyak orang yang belum mengerti dan mengenal Yesus. Walaupun mereka melihat Yesus, karena masih terbatas, Yesus adalah manusia. Ya, mereka belum bisa mengerti, belum bisa menangkap bahwa yang mereka hadapi adalah pribadi Tuhan. Karena mereka masih terbatas dengan pikiran manusia. Secara logika, wajar Bapak Ibu Saudara. Namun kita nanti akan melihat bagaimana Yesus menyatakan diri. Bukankah Yesus sudah berulang kali menyatakan diri, mulai dari perumpamaan sampai dia terang-terangan, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Namun mereka masih banyak yang belum percaya. Ya, jika sampai hari ini pun masih banyak orang-orang yang belum percaya, ya menurut manusia kita ya mungkin lumrah-lumrah saja. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan menjamah mereka. Karena membuat mereka percaya itu peran Roh Kudus. Itu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hati mereka bisa terbuka. Jika Roh Kudus menjamah, saya yakin mereka akan bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan juga tidak pernah memaksakan, namun Dia selalu menyampaikan kabar baik. Sehingga kabar baik, kabar Injil, kerajaan Allah, Injil kebenaran harus disampaikan. Dan itu tugas kita semua. Bukan hanya seorang hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil. Tapi kita semua, Bapak Saudara, dengan cara masing-masing Tuhan pakai kita untuk memberitakan kabar baik ini. Bahwa di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Ya, sehingga orang ahli Taurat ini berkata, tepat sekali, guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa. Memang orang ahli Taurat ini dia orang yang pintar tentunya. Dia mengakui memang hanya ada satu. Ya, ada satu Allah. Dan jika Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, bagi mereka mungkin pada waktu itu, Yesus pasti dilempari batu. Ya, tapi ya kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, ayat selanjutnya dikatakan, ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini pengakuan ahli Taurat ini Bapak Ibu Saudara. Memang dia orang pintar, dia orang yang juga belajar. Namun mereka belum bisa melihat
bahwa kerajaan Allah ada di dekat mereka. Ya, ini yang menjadi poin selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku. Tadi poin yang pertama saya sampaikan, kasih jangan sampai hilang. Seringkali kita berdebat tentang pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, seringkali kalau saya membaca, melihat di dalam perdebatan itu akhirnya endingnya mereka bisa saling bertengkar. Dan ini sebenarnya yang tidak kita harapkan. Kasih mulai luntur, mereka tidak saling menghargai lagi, padahal sama-sama manusia. Ya, tapi Tuhan mengajar supaya kita hidup dalam kasih. Sehingga Yesus tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang memang belum mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun orang-orang Farisi pada waktu itu, ahli Taurat pada waktu itu paham betul tentang hukum-hukum Allah. Namun mereka masih belum bisa menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan. Sehingga dia berkata, memang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan, bahkan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dari ayat 33 kita bisa menyadari, ya, bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Bapak saudaraku, membaca korban bakaran dan korban sembelihan, saya teringat ketika saya ikut ya di tetangga dulu, saya melihat waktu menyembelih ya korban dilakukan tiap tahun oleh saudara kita orang-orang Muslim. Ya, dari sini saya melihat korban sapi, korban kambing ya disembelih. Saya teringat bahwa Yesus, Dia adalah anak domba Allah. Dia yang rela mati, ibarat kambing, ibarat sapi. Yesus itu adalah domba yang disembelih, yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dan yang seringkali menjadi perdebatan ya antara orang Muslim dengan orang Kristen, yaitu apakah Ismail yang akan dikorbankan atau Ishak. Pada dasarnya bukan kedua-duanya, namun seekor domba yang dipersembahkan, yang dikorbankan akhirnya. Dan itu adalah gambaran daripada pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, seringkali perdebatan antara Ishak dan Ismail ini terjadi, sehingga sampai hari ini terjadi perbedaan. Dan tanpa menutup kemungkinan kita sebagai orang percaya harus tetap menjaga hukum yang utama, harus tetap saling mengasihi. Walaupun mungkin beda pandangan, beda pendapat, dan yang terutama adalah ajaran. Ya, kita harus kuat dalam pengajaran firman Kristus. Karena firman Kristus adalah firman yang menyelamatkan. Dan memang Kristus Dia mati di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa kita. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan jika kita orang percaya, sudah percaya Yesus namun masih hidup dalam dosa, itu berarti mereka mendukakan Roh Kudus. Sudah diingatkan berkali-kali namun tidak mau bertobat, berarti mereka orang-orang yang mendukakan Roh Allah. Dan kita tentunya tidak ingin mendukakan Roh Kudus. Kita harus belajar tetap setia. Amin, Bapak Saudaraku. Dari hal ini kita bisa diingatkan kembali bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, supaya kita tidak luntur kasih kita. Karena baru aturan-aturan yang lain yang ada di bawahnya. Bapak Saudaraku, ayat 34 mari kita akan melihat sebagai pokok utama renungan kita hari ini. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalimat engkau tidak jauh dari kerajaan Allah perlu digarisbawahi. Akhirnya, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Saudara, Yesus menyampaikan hal ini dengan terang-terangan. Maksud saya, Yesus menyampaikan hal ini supaya mereka melihat bahwa kerajaan Allah ada di antara mereka. Selama Yesus berada di muka bumi, kerajaan Allah turun ke dunia. Amin, Bapak Saudara. Iya. Akhirnya banyak orang yang berpikiran berandai-andai, Bapak Saudara. Jika waktu Yesus hadir di dunia ini, saya ada di saat saya ada pada waktu itu, saya ingin begini dan begitu. Itu juga belum tentu, Bapak Saudara, ya. Tapi kita tidak hidup dalam kata andai-andai, tapi kita hidup dengan iman.
Ya, kita harus percaya bahwa Yesus, dia ketika ada di muka bumi ini, dia tahu siapa miliknya. Ya, dia tahu siapa saja yang akan menjadi keluarga Allah, keluarganya, yaitu keluarga Yesus Kristus yang percaya kepada Yesus. Ya, memang Tuhan kepingin semua orang itu tidak binasa. Namun karena manusia punya pilihan, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk percaya atau tidak. Dalam hal ini Tuhan menyatakan bahwa ayat 34, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jika hari ini kita tidak melihat Yesus, Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang kita lihat untuk membuat kita bisa semakin percaya? Ya, ini yang harus kita renungkan. Jika kita meyakini firman Tuhan adalah pribadi Allah, Yesus sebagai firman yang hidup menjadi manusia, kita harus percaya juga kepada firman yang tertulis. Alkitab ditulis kurang lebih 1.500 tahun. Ya, kurang lebih 1.500 tahun dari tahun 1.500 before Christ, sebelum Kristus. Dan dalam perjalanannya Alkitab ini mengalami juga terus diuji, dites apakah benar-benar itu adalah firman Tuhan. Dan memang terbukti sampai hari ini firman Tuhan tetap ada. Dan diyakini oleh orang-orang percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu berisi tentang firman Tuhan. Ya, walaupun di dalamnya kita bisa melihat kisah hidup manusia, kisah hidup raja-raja dan lain sebagainya. Namun itu adalah firman Tuhan untuk mengingatkan manusia bagaimana hidup manusia yang berkenan di mata Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita hari ini masih percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, berarti kerajaan Allah itu tidak jauh dari kita. Alkitab firman Tuhan itu dekat. Ketika kita membaca, merenungkan, dan minta Roh Kudus bukakan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan penghiburan. Kita akan mendapatkan karunia dari Tuhan, yaitu karunia iman. Semakin hari semakin percaya. Jadi poin yang selanjutnya Bapak Saudaraku, kita diajar bahwa kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Selama Alkitab firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan dari setiap hamba-hamba Tuhan, itulah kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Saya rindu kita semakin lebih dalam lagi belajar firman Tuhan. Karena belajar firman Tuhan tidak hanya 1 minggu, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kita belajar seumur hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Dari renungan minggu ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah jauh dengan kita. Hanya kita sendiri yang seringkali menjauh dari Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk percaya. Saya mengajak untuk kita semua tetap hidup di dalam kasih. Baik kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Itu adalah kunci pengharapan kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, apapun yang terjadi sampai hari ini, tetap pegang kasih Tuhan. Karena dengan hidup dalam kasih, kita percaya, kita meneladani kehidupan Yesus Kristus. Dengan kita hidup di dalam kasih, kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab Yesus mengajarkan hidup di dalam kasih. Dan Yesus akan terpancar dalam hidup kita ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah mengasihi kita, saudara dan saya. Jadi kita pun wajib hidup di dalam kasih. Sehingga peran kita sebagai orang percaya memberitakan kabar kasih Yesus Kristus. Amin. Sampai kita semua akan melihat pribadi Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku, hari ini saya yakin kita semua diberkati dan saya berdoa untuk kita tetap menjadi berkat. Untuk kita tetap hidup di dalam kasih. Dan kita tahu dia tidak pernah jauh, dia selalu dekat. Yaitu firman Tuhan itu dekat dengan mulutmu. Kita harus memperkatakan itu. Sehingga banyak orang akan dimenangkan oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguatkan kami bahwa Engkau tidak pernah jauh. Engkau dekat dengan kami. Ketika firman Tuhan itu ada, firman Tuhan yang ada yang kami dengar saat ini, itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Berikan kami terus Tuhan
kekuatan menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Beri kami urapan yang baru. Beri kami kemampuan untuk berkata-kata. Beri kami kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak hanya mendengar dan melupakan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Berkati pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini. Engkau Tuhan mengampuni kami semua, memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat dan sejahtera Tuhan turun atas kami, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta